Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dengan NIM 310122023712. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan manual metode K-means clustering berdasarkan dataset yang saya gunakan dan memperhatikan rapid miner serta membandingkan dengan hasil perhitungan manual dan rapid miner. Dataset yang saya gunakan di sini berisi 3 atribut, yaitu average daily steps, average daily workout, average daily calories. Isi datasetnya sudah dikalikan dengan 1,4 digit ini. Jumlah klaster atau nilai K ditentukan sebanyak 3 klaster. Kemudian masuk ke iterasi pertama, nilai centroid awal yang saya gunakan di sini adalah C1, yaitu nilai data ke-6 yaitu 4,1136, 0,8227, 1,3712. Centroid kedua yaitu 8, di mana nilai datanya adalah 11,1067, 2,8795, 3,9765. Kemudian centroid ketiganya adalah 13, di mana datanya adalah 9,3242, 2,0568, 3,0166. Hitung jarak setiap titik ke centroid menggunakan rumus di bawah ini, di mana kuadrat X1 kurang C1 pangkat 2 ditambah X2 kurang C1 pangkat 2 tambah X3 kurang C3 pangkat 2. Di mana X1, X2, X3 adalah atribut dari data, kemudian C1, C2, dan C3 adalah nilai dari centroid. Perlu diperhatikan, hasil dari perhitungan ini selalu positif karena menggunakan kuadrat. Tidak masalah jika posisi pengurangannya ditukar, misalnya X1 kurang C1 atau C1 kurang X1. Karena setelah dikuadratkan, hasilnya tetap akan sama. Kemudian tabel menghitung jarak setiap titiknya centroid. Iterasi pertama, di mana saya menghitung jarak dari setiap data ke masing-masing centroid. Centroid 1, 2, 3, 2 dan 3. Untuk nomor 1, saya tunjukkan perhitungan lengkapnya di awal sebagai contoh, sedangkan mulai dari 2 dan seterusnya, saya langsung menunjukkan hasil akhir saja agar tidak kepanjangan. Kemudian, hasil dari penghitungan C1 menggunakan rumus yaitu 0,3359, C2 7,4866, C3 5,3406. Untuk menentukan klasternya yaitu dengan nilai jarak terkecil, di mana jarak terkecil di sini adalah C1. Untuk 2, 3 dan seterusnya cari nilai jarak terkecil, maka itu klasternya sampai ke data 15. Setelah semua jarak dihitung, maka data akan dikelompokkan ke dalam klaster, yaitu anggota klaster 1 yaitu 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14, klaster 2 yaitu 3, 5, 8, 15, klaster 3 yaitu 4, 9, 11, 13. Setelah mengetahui anggota masing-masing klaster, langkah selanjutnya adalah menghitung centroid baru. Caranya adalah dengan menghitung rata-rata dari semua data yang tergabung dalam satu klaster. Masing-masing atribut dalam klaster dijumlahkan lalu dibagi jumlah anggota klaster. Menghitung rata-rata centroid 1, mulai dari average daily step kolom average daily step dulu, di mana semua anggotanya dibagi jumlah anggota menghasilkan 4,0940. Untuk average daily workout dijumlahkan semua anggotanya kemudian dibagi semua anggotanya kemudian menghasilkan 0,7052. Average daily calories dijumlahkan semua jumlah anggotanya kemudian dibagi jumlah anggotanya tambah sama dengan hasilnya adalah 1,3908. Untuk rata-rata centroid 2 dan 3 menggunakan cara yang sama. Kemudian hasil dari menghitung rata-rata ketiga centroid adalah centroid baru untuk iterasi kedua.
di mana sentroid baru adalah C1 yaitu 4,0940, 0,7052, 1,3908, sentroid 2 10,7296, 2,7081, 3,7708, sentroid 3 9,3927, 2,1939, 3,2223. Dengan sentroid baru tersebut, kita kembali menghitung jarak setiap data ke sentroid yang baru menggunakan rumus sebelumnya yang diiterasi 1. Sama seperti sebelumnya, untuk data 1, saya tunjukkan perhitungan lengkapnya di awal sebagai contoh. Untuk 2 dan seterusnya, langsung hasil akhirnya saja. Di mana data 1, C1-nya hasilnya adalah 0,3171, C2 adalah 7,0305, C3 adalah 5,5011. Maka hasilnya adalah 1. Seperti sebelumnya, menghitung nilai dengan jarak, menghitung klaster dengan nilai jarak maksudnya menentukan klaster dengan nilai jarak terkecil. Data 2, 3, dan seterusnya sampai 15 seperti itu juga. Setelah dilakukan perhitungan dengan sentroid baru, kemudian saya cek apakah ada perubahan klaster. Ternyata hasilnya adalah anggota klaster tetap sama seperti pada iterasi pertama. Dengan anggota klaster 1, 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14, klaster 2, 3, 5, 8, 15, klaster 3, 4, 9, 11, 13. Perhitungan Ki-min selesai. Anggota klaster dan nilai sentroid tidak berubah sampai iterasi 2. Kita hitung rata-ratanya seperti sebelumnya, akan menghasilkan tetap nilai yang sama, karena iterasi sudah selesai. Maka sentroid akhirnya adalah C1. C1 adalah 0,940, 0,7052, 1,3908, C2 10,7296, 2,7081, 3,7708, sentroid 3 9,3927, 2,1939, 3,2223. Kemudian kita lanjut membandingkan hasil perhitungan manual ini dengan hasil klaster menggunakan rapid miner untuk membuktikan perhitungan manual ini. Oke, lanjut ke buka rapid miner. Oke, klik di operator read Excel. Masukkan, oke. Oh, double klik read Excel. Masukkan datasetnya, yaitu witness clustering data. Oke. Next. Finish. Kemudian ketik select atribut, masukkan, sambungkan ke select atribut, klik select atribut, ganti tipenya jadi exclude, jadi once attribute, select atributnya no, nomor. Kemudian ketik Ki-means, masukkan algoritma Ki-means ke sini, sambungkan, klik cluster, ganti 5 ini jadi 3 karena dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian sambungkan, save, dengan nama Ki-means, clustering UAS.
clustering puas. Oke. Running. Nah, maka di sini akan menampilkan 3 cluster, yaitu 0, 1, dan 2. Di mana 0 di sini di perhitungan manual itu 1, dan 1 di sini di perhitungan manual ada 2, 3 di sini adalah perhitungan manual 3. Mari kita bandingkan, kita buka. Kita di sini di clustering model dapat dilihat di sini ada 15 data. Kita buka folder view. Kita lihat anggotanya apakah sama. Nah, anggota klasternya untuk klaster 1 yaitu 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Sama 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Kemudian klaster 2 3, 5, 8, 15. Di sini 3, 5, 8, 15. Untuk klaster 3 4, 9, 11, 13. 4, 9, 11, 13. Sama, kemudian kita lanjut ke centroid table. Dapat dilihat untuk di sini adalah centroid akhir dari perhitungan di rapid manner. Dapat kita lihat di sini centroid akhirnya sama ya dari centroid 1, yaitu ini nilainya sama. Untuk cluster 2 yaitu ini sama nilainya. Untuk cluster 3 sama juga. Centroid akhir yang dihasilkan rapid manner sesuai dengan hasil perhitungan manual saya. Kemudian pembagian data dalam cluster pun sama, yang membuktikan bahwa perhitungan manual ini sudah akurat. Baiklah, karena semua perhitungan manual dan rapid manner saya sama, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.